Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2025 telah menjadi isu hangat di berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 tidak tepat. Kebijakan ini dinilai akan semakin menekan daya beli kelas menengah bawah yang sudah terhimpit kenaikan bahan pangan. Sementara di sisi lain, kebijakan tersebut menjadi kabar buruk bagi kelompok usia produktif seperti generasi Z dan milenial. Nah, saya akan membahasnya plus minus kenaikan PPN 12% pada presentasi kali ini. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya plus minusnya ya. Kalau kita bicara mengenai plus minusnya, kita lihat dulu yang positifnya dulu. Nah, ini mungkin kita coba akan menjabarkan. Sementara kalau kita bicara mengenai pajak sendiri adalah salah satu sumber keuangan negara selain dari transaksi lain, misalkan kalau kita melakukan transaksi ekspor, kemudian juga ada komoditi-komoditi, baik itu komoditi migas maupun non-migas. Yang menarik yang mungkin kita bisa elaborasi pertama adalah pendapatan negara. Dari PPN 12% ini, di mana kalau kita lihat di target pendapatan negara di tahun 2025 mendatang, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencapai 2.996 triliun. Ini pendapatan negaranya ya. Lalu berapa banyak dari sektor pajak yang diharapkan bisa didapatkan? Nah, yang didapatkan dari sektor pajak pada APBN 2025 ini sebesar 2 juta ini ya. 2.189 ini dari sektor pajak. Nah, diharapkan dari sektor pajak ini, dari pajak PPN berapa banyak? Dari PPN sendiri diharapkan negara bisa mendapatkan cuan atau pendapatan sebesar 917,78 triliun. Nah, dari PPN kita bisa lihat nanti 12% naik, diharapkan di APBN 2025 mendatang negara bisa mendapatkan dana dari masyarakat sebesar 917,78 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar sebenarnya, tapi diharapkan bisa membantu negara untuk beberapa kebutuhan lain. Nah, kita bisa lihat lagi nih, pemerintah lebih banyak dana untuk danai beberapa program penting. Nah, ini juga yang perlu kita elaborasi. Program penting apa saja di tahun 2025 yang membutuhkan dana cukup besar sehingga kita bisa melihat bahwasanya kontribusi kita dengan pertambahan pajak nilai tadi 12% itu bisa diwujudkan dalam beberapa variabel. Yang menarik mungkin yang bisa saya berikan informasi adalah terkait dengan program makan bergizi. Nih, makan bergizi ini membutuhkan dana sebesar 71,1 triliun. Nah, ini 71 atau 71,0 triliun. Kemudian juga cek kesehatan gratis. Ini diharapkan kesehatan buat masyarakat. Ini targetnya dari dana ini ada sebesar 3,2 T. Lalu yang lainnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Ini sebesar 15 triliun rupiah. Nah, ini datangnya dari mana? Salah satunya dari pajak, karena tadi salah satu pendapatan negara adalah melalui pajak. Lalu kita lihat lagi adalah kenapa mengurangi defisit. Ini penting sekali ya. Kalau kita sedikit mengelaborasi data yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan, kita mengalami defisit di tahun 2024 kemarin. Kalau kita lihat nih ya, di bulan November, nih ya, datanya terakhir, defisit anggaran kita, ini November 24, ini sebesar 401,8 triliun rupiah. Nah, angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2023 lalu, di mana defisit anggaran negara itu mencapai 309,2 triliun. Ya, ini kalau kita lihat berarti ada peningkatan sebesar 1,8% untuk defisit anggaran di tahun 2024 ini. Lalu kita akan coba lihat ketergantungan pada utang. Nah, seberapa banyak sih utang kita yang masih berjalan di tahun 2024 berdasarkan data dari BPS dan juga Kementerian Keuangan hingga bulan November 2024 hutang kita itu mencapai 8.600 triliun rupiah. Ya, ini meningkat, lagi-lagi kita bilang meningkat sebesar 1,40%. Ya, atau
sekitar 119,7 triliun rupiah. Nah, utang ini digunakan untuk apa? Pastinya untuk beberapa kegiatan-kegiatan infrastruktur, kesehatan, program penting pemerintah lainnya. Diharapkan dengan tadi penambahan PPN tadi bisa mengatasi beberapa variabel yang sebenarnya bisa menjadi kelebihan negara ketika memang ada anggaran yang bisa didapatkan dari pajak. Lalu kita melihat lainnya adalah terkait kekurangan. Wah, ini kekurangan ini juga menarik nih karena sudah banyak orang mulai merasa terhimpit dengan rencana kenaikannya. Kita lihat dulu dengan kenaikan biaya hidup. Ini pastinya berbanding lurus dengan kenaikan harga karena variabel 12% itu juga akan diterapkan kepada semua kebutuhan yang disifatkan adalah kebutuhan premium seperti itu. Tapi apakah akan seperti itu ya? Nah, kita lihat nih kalau kita bicara mengenai bagaimana kenaikan biaya hidup. Ini ada survei yang menarik, ini saya bisa bacakan sendiri. Survei dari SBH atau kita kenal dengan survei biaya hidup. Kita biar bisa tahu dulu ya, biaya hidup. Nah, ini saya coba mengambil sampelnya adalah Jakarta. Survei biaya hidup di Jakarta di tahun 2022, ini 2022, data juga dari BPS. Berapa nih biaya hidup Jakarta? Biaya hidup di Jakarta adalah 14,88 juta rupiah per bulan. Nah, angka ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal. Nah, apa saja tuh biaya yang paling mahal? Ini kalau saya sedikit bisa memberikan informasi terkait biaya yang mahal itu tadi akomodasi, ya, kemudian juga terkait dengan tarif listrik, lalu ada juga bensin dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi ini variabel-variabel yang menentukan kenaikan biaya hidup. Kemudian kita bicara mengenai tingginya inflasi. Inflasi kita berapa sih yang terakhir? Berdasarkan data dari BPS year on year-nya di bulan November 2024, ini November ya, kita memang inflasinya sebesar 1,55%. Tidak tinggi memang kalau kita lihat. Tetapi apakah inflasi ini masih bisa terus dijaga ketika terjadi kenaikan harga? Biasanya mereka berbanding lurus nih. Kalau harga-harga naik, terutama kalau menjelang Natal, Tahun Baru, kemudian hari Lebaran. Kenaikan harga tadi kalau saya lihat, harga telur aja sudah naik, sudah di atas Rp30.000. Sementara itu belum ada PPN 12%. Apakah nanti akan berbanding lurus juga dengan inflasi yang akan bertambah di bulan Januari 2025? Nah, kita tunggu. Lalu kita lihat adalah lapangan pekerjaan. Ini sedikit saya cuma memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan kita ini di bulan Agustus 2023 ya. Agustus ini sebesar 4,91% atau sejumlah ada bahkan yang ironisnya di 2024 ini berdasarkan data dari Kemenaker hingga Desember ada 80.000 orang terkena PHK. Baik, lalu daya beli masyarakat kita lihat juga terkait dengan bagaimana nanti mereka bisa melihat hal ini. Lalu yang terakhir nih, nah Gen Z nih, Gen Z sebenarnya adalah bagian yang juga terkena dampak dari internal maupun eksternal. Dari internal nih mereka harus tadi menghadapi dengan kebutuhan, kenaikan harga, kemudian juga adanya faktor sosial dan juga bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka di era sekarang yang pastinya terhimpit dengan faktor eksternal, ini juga dengan faktor geopolitik, kemudian terkait dengan kenaikan harga bahan bakar, dan juga komoditi. Jadi yang bilang generasi ini merupakan generasi yang terkena salah satunya kalau kita bicara mengenai kebutuhan-kebutuhan premium mereka seperti Spotify, kemudian juga langganan Netflix, kemudian langganan Prime, semua produk-produk yang memang buat generasi milenial dan Z ini menikmati kenyamanan. Nah, kalau kita bicara mengenai kenaikan PPN 12% memang dibilang dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang. Nah, sementara UMKM menghadapi kesulitan menyesuaikan margin keuntungan. Nah, di sisi lain generasi Z dan milenial adalah ujung tombak Indonesia di masa depan. Kebijakan fiskal seperti ini perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap persiapan mereka untuk menjadi generasi yang mampu memimpin Indonesia di era emas.